Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam kasih Kristus. Salam sehat, selamat datang di Ibadah Raya City of Love Church. Saya percaya kita semua telah melewati satu minggu yang penuh berkat dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Special welcome untuk Bapak Ibu yang pertama kali bergabung bersama kami. Pada hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Mari kita fokuskan hati kita untuk beribadah, membawa pujian dan penyembahan masuk dalam hadirat Allah. Selamat beribadah. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan Allah bagi semua orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita pada hari ini. Kita mau bersorak-sorai dan beria-ria bagi Dia, karena Allah yang berkuasa, Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Yuk! Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo, mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Dan sekali lagi kita bersama-sama katakan apa yang tidak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata
tak pernah didengar telinga. wow, Tak pernah yang timbul di dalam hati timbul di dalam itu disediakan Tuhan bagi kita semua. disediakannya. bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama serukan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi serukan sama-sama. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan selamanya. kuasanya tidak berubah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. yo, haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, mari kita bersukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lebih lagi dengan sukacita kita menari-nari bagi Dia. Yo, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan. Naikkan pujian, haleluya. nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yo, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. sekali lagi kasih Allah. Yo, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. dengan sukacita kita menari bagi Dia. Yo, come on. Kan menari dengan Mengangkat tangan kita berseru-seru menari-nari bagi Dia. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari katakan sekali lagi dengan Dengan sukacitaku kan menari, Yo, dengan sorak-sorai memuji. ku naikkan. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Lebih lagi sama-sama. Yo, dengan sorak-sorai memuji. Naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yeah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena di dalam sukacita Tuhan berkata bahwa ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan ada pelepasan terjadi. Mari lebih lagi kita bersama-sama bersuka dalam Tuhan. Yo. Woo. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka
bersuka, bersuka, bersuka citalah, bersuka dan bersuka, bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, banyak hal terjadi. Bahkan musim pun berlalu, berganti. Tidak ada kepastian dalam kehidupan kami. Tapi ada satu hal yang pasti kami percaya. Penyertaan Tuhan bagi kami selalu, senantiasa. Sehingga kami tidak pernah ragu dan kami tidak pernah khawatir sekalipun melangkah bersamamu. Karena ada kasih yang terus menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa Kebaikan Yang tak pernah habis dalam kehidupan. takkan habis di hidupku. Bahkan lebih tinggi dari cakrawala. Kasih setiamu tak pernah habis. Kemurahan-Mu menyelimuti kami Tuhan. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan atas kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu berlimpah bagiku.
wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your Your mercy mercy is deeper, deeper than the earth. your grace is Your wide. grace is wider, wider than the ocean. I will never We praise you, Lord. never We praise you, my Lord. is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, Wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. More singing louder with love. is Higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Hallelujah. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let. I will never let you go, never ever let you go. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk jemaat City of Love ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa penyertaan-Mu ya Bapa, perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau ya Bapa yang jamah ya Tuhan setiap daripada jemaat kami ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan berikan ya Bapa sukacita, Engkau berikan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk Pastor Timothy Abraham ya Tuhan dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Para full time gereja kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa satu persatu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, berikan kesehatan daripada Engkau ya Tuhan Yesus yang sempurna ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, Engkau angkat ya Bapa pelayanannya ya Tuhan, naik ke level berikutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ya Bapa berbesar hati ya Bapa, berdoa ya Bapa untuk negara kami ya Tuhan Yesus, Indonesia ya Bapa. Kami minta ya Bapa berkat-Mu ya Bapa turun atas Indonesia ya Tuhan. Pentakosta ketiga ya Bapa terjadi ya Bapa di negara kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk ya Bapa corona ya Bapa terus ya Tuhan menjadi ya Tuhan tiada ya Tuhan di negara kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintahan ya Tuhan, untuk Bapak Presiden ya Bapak, Wakil Presiden ya Bapak, seluruh menteri ya Bapak, dari pemerintah pusat sampai ke daerah ya Tuhan, TNI dan Polri ya Bapa. Wah, yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau taruh ya Bapa di pemimpin ya Bapa negara kami ya Bapa, untuk mereka ya Tuhan dapat mengambil keputusan ya Bapa yang tepat ya Tuhan dan tepat waktu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk firman-Mu ya Bapa pada hari ini ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu ya Bapa, taruh firman-Mu ya Bapa pada lidah hamba-Mu ya Bapa. Hanya ya Tuhan menyampaikan ya Bapa isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus Pastor Roni Daud Simeon ya Tuhan. Kau berkati keluarganya ya Bapa, lindungi ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami siap ya Bapa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Love is higher, higher than the heavens. Your mercy is
Shalom warga kerajaan yang ada di GBI City of Love. Apa kabar Anda semuanya? Saya berharap keadaan Anda semuanya baik-baik, aman dalam lindungan Tuhan. Sama seperti jiwa kita baik-baik, demikian pula keadaan tubuh fisik kita baik-baik adanya dalam pemeliharaan Tuhan. Saya senang kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih secara online seperti ini. Dan saya diberi tema, yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema khusus, yaitu kerendahan hati, humility. Dan kita akan berdoa lebih dulu bersama-sama, dan agar supaya Roh Kudus memimpin kita, memberikan kita hikmat pengertian untuk kita sanggup dimampukan oleh kasih karunia-Nya untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firman-Mu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Demikian bunyinya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya percaya teladan sempurna untuk kerendahan hati tidak lain dan tidak bukan, kita hanya bisa belajar secara kuat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu pribadi yang mengagumkan, yang bukan cuma berkata aku lemah lembut rendah hati, tapi membuktikan di dalam pelayanannya. Anda perhatikan bagaimana dia yang adalah Tuhan penguasa sorga di sana datang berkinosis, turun, merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba. Waduh, ini perkara yang luar biasa, bukan? Dan bahkan dia yang sesungguhnya adalah penguasa langit bumi, the owner of all things, pemilik dari segala sesuatu. Dia ketika berjumpa dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, justru dia mengajukan pertanyaan yang luar biasa. Apakah yang engkau mau supaya aku perbuat kepadamu? Bukankah ini sebuah teladan yang hebat, di mana dia sungguh-sungguh dekat sekali dengan orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang di dalam penderitaan, dan dia mau merendahkan dirinya seperti itu. Saudaraku, saya teringat almarhum yang kita hormati, Bapak Pendeta Alex Abraham Tanu Saputra. Beliau pernah mengilustrasikan kerendahan hati itu seperti apa. Dia berkata seperti ini, dan saya tidak pernah lupa. Dia berkata bahwa kerendahan hati itu ibarat pakaian dalam, harus dikenakan, tetapi jangan pernah dipamer-pamerkan. Demikianlah kerendahan hati seharusnya ada pada setiap kita. Tapi gak perlu kan kita tunjukkan ke orang lain, apalagi cerita saya adalah orang yang paling rendah hati di dalam gereja saya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sama dengan merendahkan diri di atas gunung yang tinggi. Artinya sama dengan sombong. Tetapi kerendahan hati, saudaraku, sesungguhnya adalah merupakan karakter positif. Wow. Yang melekat pada diri seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut itu tidak sombong dan tidak angkuh, bahkan cenderung untuk berbuat baik.
terhadap orang lain. Nah, ini merupakan karakter Kristus yang harus ada pada setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa ya Yesus bisa begitu rendah hati? Dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 19 dan 30 menjelaskan bahwa anak manusia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Yang kulakukan ini, aku melakukan kehendak Bapakku. Aku selalu melihat Bapakku. Dia selalu terhubung dengan Sang Bapa Surgawi. Saudaraku dikasih Tuhan, dan dengan demikian dia melihat sebuah contoh yang luar biasa dalam pusat pemerintahan kerajaan sorga. Sang Bapa pun Bapa yang penuh dengan kerendahan hati. Wow, suatu hal yang luar biasa. Saya akan melangkah kepada hal yang selanjutnya. Langkah-langkah apa untuk kita bisa hidup dalam kerendahan hati? Seperti firman Tuhan tadi dalam Matius 11 ayat 29, itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya, dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Jadi langkah pertama untuk supaya kita hidup dalam kerendahan hati adalah memikul kuk yang Tuhan pasang, saudaraku. Ya, kata kuk ini atau yoke adalah satu seperti balok kayu yang panjang begitu yang dikenakan kepada sapi, saudaraku, pada waktu untuk membajak atau untuk kepentingan yang lain, di mana sapi yang junior itu harus dipasangkan kuknya dengan sapi yang senior. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya agar supaya yang junior ini belajar daripada yang senior. Tujuannya adalah supaya yang junior ini terus terhubung dengan yang senior. Tuhan inginkan kita memikul kuk yang Tuhan pasang supaya kita ini, saudaraku, terus, saudaraku, berjalan dalam keseimbangan dengan terhubung senantiasa dengan yang senior, tentunya dengan Tuhan. Untuk bisa kita hidup dalam kerendahan hati, ayo kita menggunakan kuk itu agar terhubung senantiasa dengan Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Saudaraku, hubungan yang ada di sini adalah dalam dimensi roh, spiritual, di mana kita selalu ingin ada satunya keintiman dengan Tuhan dalam hidup kita. Menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Munculnya suatu sikap yang memiliki kebergantungan yang kuat akan Tuhan. Pastikan, saudaraku, agar supaya betul-betul Yesus Kristus menjadi raja dalam hidup saudara. Kalau raja di dalam diri kita, berarti kerajaannya juga ada di dalam diri kita. Sebab kerajaan Allah bukan ada di luar sana seharusnya. Ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dalam Roma 14 ayat 17. Serta dalam 1 Korintus 4 berkata, kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi dari kuasa. Jadi ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita. Dan sesungguhnya berarti apa? Kuasa, damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus juga sudah ada di dalam diri kita. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah saatnya memanifestasikan keluar kerajaan Allah itu menjadi nyata. Bukan outside in, tapi inside out. Dinyatakan bagi dunia. Sehingga demikian hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita menyatakan kuasa kerajaan itu, kehidupan kerajaan itu menjadi nyata di dalam hidup setiap kita. Tapi itu bisa terjadi kalau bagaimana? Kita senantiasa terhubung dengan raja di atas segala raja. Kuk harus terpasang terus, ya. Kita tidak terpisahkan. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja berarti hidup dalam kerajaannya. Artinya, wow, menjadikan Kristus Raja bukan cuma dalam istilah rohani saja, dunia kerohanian, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Ya, mengizinkan pengaruh pemerintahan Sang Raja Kristus itu memerintah di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. There is no space for sin, ya, anymore. Tidak ada lagi ruang untuk dosa lagi di dalam hidup setiap kita, karena Dia jadi Raja. Ketika kita terhubung seperti ini, saudaraku dikasih Tuhan, ini akan menuntun hidup kita di dalam
kerendahan hati. Jadi hubungan dengan Tuhan bukan on off. Enggak, terjaga senantiasa saudaraku. Membangun keintiman, ya, intimacy with God. Ingat istilah berkata, nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Semakin dekat, draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada saudara, dan kita terus terhubung. Lama-lama kita berjalan semakin menyerupai dengan Tuhan kita Yesus Kristus. That's the main goal of our life. Itulah tujuan utama hidup kita. The main goal of our life is not to be rich, nor to be famous, but to be like Jesus. Bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal. Gak salah jadi kaya, gak salah jadi terkenal, asal saudara menempuhnya dengan cara benar, halal, kerja keras. Tetapi saudaraku, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama hidup kita adalah menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Yesus Kristus. Makanya perlu terhubung. Dan kalau ini terhubung senantiasa, maka yang terjadi kerendahan hati seperti yang ada pada Tuhan Yesus itu akan menular di dalam hidup kita, dan tentunya akan termanifestasi di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Kalau orang-orang yang melakukan seperti ini, saya percaya saudaraku, orang-orang seperti ini akan gengsi kalau dia salah lalu minta maaf. Dia tidak akan gengsi mengakui kelemahannya di hadapan orang lain, saudaraku. Dan bahkan orang-orang seperti ini tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Mudah sekali dia untuk introspeksi dirinya sendiri. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kerendahan hati adalah belajar. Yesus berkata tadi, belajarlah dariku. Belajar dari Tuhan secara langsung, saudaraku. Dalam saya perhatikan dalam kata Yunani yang dipakai kata to learn tadi, belajar tersebut, itu mengandung pengertian begini: belajar untuk dipraktekkan sehingga jadi kebiasaan. Ini keren sekali, saudaraku. Belajar untuk dipraktekkan sehingga jadi habit. Nah, perhatikan ya. Bukan cuma sekedar belajar menambah pengetahuan lalu jadi sombong akhirnya, tapi nggak pernah dipraktekkan. Tapi Yesus berkata, belajar padaku. Itu mengandung pengertian kamu belajar untuk dipraktekkan, untuk dilakukan sehingga akan menjadi kebiasaan. Dan kalau terus dilakukan jadi kebiasaan, maka akan menjadi budaya dalam hidup kita. Urutannya seperti ini. Ya, harus berlatih dulu. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini: latilah dirimu beribadah. Kata latilah di situ ginamso, gimnastik. Ada akar katanya gym. Ya, seperti kita latihan gym di fitness center. Ya, kalau kita latihan tekun, maka orang bisa perutnya six pack, bukan seperti saya one big pack atau the whole pack saat ini. Dulu waktu kuliah masih six pack. Tapi kalau latihan terus, ada instruktur yang terus melatih, pasti bisa six pack seperti itu. Lalu ketika latihan, maka akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan terus konsisten, maka akan menjadi apa? Menjadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sudah dengan tanpa berpikir lagi. Karena apa? Karena sudah jadi darah daging, sudah jadi gaya hidup. Nah, kalau kita terus latihan, saudaraku, untuk praktek kerendahan hati ini, saudaraku dikasih Tuhan, terus dilatih, menjaga diri untuk tidak angkuh, menjaga diri untuk tidak sombong, tidak mudah menyalahkan orang lain, mau mengakui kelemahan, bahkan berani untuk mengakui kesalahan. Ketika kita belajar, berlatih seperti itu, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Dan ketika jadi kebiasaan, maka kemudian akan menjadi budaya. Dan dengan demikian, saudaraku, kita melakukan hidup dalam kerendahan hati itu menjadi sesuatu gaya hidup, karena sudah mendarah daging dalam hidup setiap kita. Saya akan memberikan selanjutnya contoh-contoh praktis bagaimana kita bisa hidup di dalam kerendahan hati. Haleluya. Perlu ya ada contoh-contoh praktis supaya kita bisa mudah untuk bisa mengerti dan bahkan mempraktekannya. Yang pertama, contoh praktisnya adalah seperti ini. Hiduplah sederhana, simple,
simple. Saudara mungkin pernah dengar istilah berkata simplicity is greatness. Wow. Ya. Kesederhanaan itu agung. Wah, luar biasa. Oh, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, saya akan tunjukkan betapa pentingnya hidup sederhana itu. Contohnya siapa sih hidup sederhana itu? Tuhan Yesus. Saya akan tunjukkan di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat saudara semuanya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Perhatikan ini. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Wow, saudaraku yang dikasih Tuhan, penampilannya saudaraku, berarti kalau menurut ukuran kita sungguh di bawah rata-rata, bukan? Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Wow, sampai-sampai digambarkan oleh Yesaya, kalau kita ketemu gitu penampilannya, ya kita sepertinya nggak menginginkannya. Karena saudaraku apa? Terlalu sederhana hidupnya. Wow, tapi saudaraku, kita tahu persis bagaimana kehidupan Tuhan kita justru menggantikan semua kesombongan kita, menggantikan semua dosa-dosa kita, menggantikan semua keangkuhan kita. Wow, suatu teladannya luar biasa. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Saudaraku, tema kerendahan hati ini tidak mudah ya. Kalau kita mau komit melakukan, konsekuensinya seringkali orang bisa menganggap remeh hidup saudara. Tapi selama saudara hidup dalam kebenaran, orang boleh menganggap hina, orang boleh meremehkan saudara, tapi Tuhan akan memuji saudara. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Aduh saudaraku, kenapa disebut dia nggak masuk hitungan? Saudaraku, renungkan ayat-ayat ini. Kenapa? Karena Kristus hidup di dalam kesederhanaan. Wow, saudara, simplicity is greatness. Lalu dikatakan, tetapi sesungguhnya, ini dia, di dalam kerendahan hatinya, di dalam kesederhanaannya, dia berkata begini. Kenapa saya katakan rendah hati dan kesederhanaan? Karena ini saudara kembar, saudara ya. Orang kalau hidupnya rendah hati, dia pasti hidup sederhana. Ya, orang hidup sederhana itu orang yang rendah hati. Oh, kalau gitu saya lepaskan emas-emas saya nggak pakai apa. Bukan itu maksud saudara. Ini bicara sikap hati, bicara karakter, bukan sekedar penampilan luar. Karakter. Anda boleh menggunakan barang yang mahal harganya, tapi Anda tidak menyepelekan orang lain. Anda tidak merendahkan orang lain. Anda tidak bersikap sombong apalagi angkuh. Anda berani mengakui kelemahan Anda. Bahkan berani mengakui kelemahan Anda, kesalahan saudara. Saudaraku, itu yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang Yesus lakukan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran Raja kita, Tuhan kita. Mari saudaraku, kita mengikuti teladan dia, teladan sempurna. Sebab kita percaya oleh kekuatan anugerahnya, kita akan dimampukan untuk kita hidup sungguh-sungguh dalam kerendahan hati, dalam kesederhanaan. Ada ungkapan lain berkata, live simply so others simply live. Ulangi ya, live simply so others simply live. Hiduplah sederhana supaya orang lain bisa hidup. Hiduplah sederhana supaya orang lain bisa hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia melakukannya supaya apa? Supaya kita yang seharusnya mati oleh kuasa dosa,
Supaya kita seharusnya terhilang untuk selama-lamanya dalam kegelapan. Tapi kita dibangkitkan. Kita jadi hidup di dalam Dia. Dan kita menerima Zoe, hidup kekal. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Lalu berikutnya saudaraku, contoh yang berikutnya. Selain hidup sederhana, contoh praktis adalah berani mengakui kesalahan. Bahkan mengakui kelemahan kesalahan kita. Haleluya. Kalaupun kita seorang pemimpin, saya pernah melakukan. Saya salah membuat kebijakan. Padahal para pemimpin yang lain mengusulkan seperti A misalnya. Saya berkata, enggak, yang B. Saya paksakan karena saya berpikir saya berotoritas. Tapi ternyata dalam praktek kenyataan di lapangan, ternyata terbukti keputusan saya yang salah. Apa yang saya lakukan saudaraku? Saya berdoa, Tuhan tolong. Roh Kudus menuntun saya untuk mengakui kesalahan membuat keputusan. Dan saya mengambil langkah berani. Sekalipun intimidasi iblis berkata, jangan, nanti mereka menganggap remeh kamu tidak dihargai, kamu tidak dihormati sebagai pemimpin. Saya nggak peduli karena Roh Kudus begitu kuat mendorong saya. Dan di atas mimbar, sementara saya berkhotbah, saya berkata kepada jemaat dan para pemimpin, maafkan saya telah membuat keputusan yang salah. Seharusnya saya mengikuti apa kata para pemimpin yang lain dan itu terbukti benar. Tapi saya paksakan kehendak saya. Dan ketika saya mengakui bahwa saya telah berbuat salah, membuat keputusan yang tidak tepat, saudaraku, iblis seperti berkata, wah, habis kamu. Tapi ternyata berbeda sekali begitu saya pelayanan. Oh saudaraku, justru jemaat berkata, Bapak, saya tidak sangka kalau Pak Roni mau mengakui kekeliruan dalam mengambil keputusan. Aduh, apa yang terjadi? To cut the story short, saya justru menerima respect daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Menerima respect, mereka hormat kepada saya. Mereka melihat saya as a human being, sebagai manusia biasa. Pendeta juga manusia, saudaraku. Mereka tidak melihat saya seperti Superman, the untouchable person, pribadi yang gak bisa disentuh. No. Belajar rendah hati, mengakui, saudaraku, kalau ada buat salah, berani untuk mengakuinya. Yang ketiga, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi berani membandingkannya dengan siapa? Dengan Kristus sendiri. Saudaraku, orang yang mau melangkah praktek hidup untuk rendah hati, mari saudaraku, jangan pernah bandingkan dengan orang lain. Ketika saya kena COVID-19 Maret tahun lalu, masih awal-awal COVID itu, terbaring 16 hari di rumah sakit, saya terus mencari wajah Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Banyak pelajaran berharga. Salah satunya Roh Kudus mengajari saya, kamu jangan pernah membanding-bandingkan. Tiap-tiap orang punya kekuatan kelemahan masing-masing. Tiap-tiap orang punya destiny yang Tuhan tetapkan masing-masing. Aduh saudaraku, saya bertobat sungguh-sungguh. Dan saya berkata, ampuni saya Tuhan. Seringkali saya merasa lebih daripada orang lain. Seringkali saya merasa bahwa saya punya kekuatan yang lebih daripada yang lain. Di situ saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan saya sembuh sempurna. Dan saudaraku, sampai hari ini sudah 1,5 tahun lebih saya menikmati kehidupan dalam kesehatan yang luar biasa. Sudahlah saudaraku, gak usah banding-bandingkan, bikin capek hati saudaraku. Tapi bandingkan dirimu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus saja ya. Supaya akan menuntun kita dan terus membawa kita kepada kesempurnaan. Sebab itu tujuan hidup kita. Saudaraku, belajar untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Belajar menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Dan belajar terus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang keempat, contoh praktis untuk kerendahan hati apa itu saudaraku? Di dalam berkomunikasi, mari belajar seperti Yesus. Bertanyalah begini, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Ini seperti seseorang yang melihat orang lain tuh seperti bos. Bayangkan, Tuhan Yesus bersikap seperti itu kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang sakit. Justru Tuhan itu membuat satu pertanyaan yang menguntungkan orang-orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Alkitab menjelaskan, Yesus digerakkan oleh belas kasihan.
Belas kasihan ini nggak sama seperti simpati, saudara. Simpati itu ya kasihan ya kamu ya. Kalau orangnya pergi, kasihan deh lu gitu ya. Tapi lebih tinggi kan ada empati. Empati ini sudah mendingan, lebih bagus. Bagaimana kita seperti menaruh atau memakai sepatu orang yang dalam penderitaan itu. Kita mencoba menyelami orang yang menderita. Tapi compassion, belas kasihan di sini jauh lebih tinggi daripada empati, saudaraku. Kenapa? Karena suatu sikap hati yang mau mengerti penderitaan orang lain, dan bukan cuma mau mengerti, tapi langsung bertindak. Ada action untuk menolong, ada action untuk mengatasi persoalan orang tersebut. Wow, kenapa dia lakukan ini? Karena dia punya kehidupan karakter, yaitu kerendahan hati, saudaraku ya. Mari belajar, saudaraku, kepada orang lain ya. Meskipun kita mungkin kedudukan lebih tinggi dari orang lain, apa yang kamu inginkan saya perbuat bagi kamu. Ini yang Yesus lakukan, saudaraku. Itu tanda bagaimana kita berjalan dalam kerendahan hati. Artinya memberi diri, saudaraku, seperti Kristus belajar. Yesus berkata, anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan melayani. Maka ketika kita mengajukan pertanyaan kepada orang lain, apa yang engkau ingin aku lakukan buat kamu? Itu artinya kita sedang mempraktekkan gaya hidup melayani dan bukan dilayani. Saya harus beritahu, kerajaan Allah adalah kerajaan yang sungsang. Ya, kerajaan yang berbeda dengan dunia. Dunia berkata, kamu harus tonjolkan dirimu, kamu harus tunjukkan siapa kehebatan kamu. Nggak, Yesus berkata, kalau kamu menjadi yang terbesar, jadilah yang paling terkecil. Kalau kamu menjadi mau punya kuasa, kamu harus jadi pelayan atas segala sesuatunya. Sungguh kerajaan sungsang, ya, bergerak berbeda sekali dengan apa yang dikatakan. Kalau kamu ingin menjadi besar, setiap perkara kecil dulu, Tuhan akan menyediakan perkara yang besar. Sementara dunia mengajarkan yang berbeda, bukan? Nah, saudaraku, makanya we have to move in the opposite spirit. Kita harus bergerak dalam roh yang berlawanan dengan arus dan opini pandangan dunia yang semua serba angkuh, menyombongkan diri, memamerkan kemampuan, memamerkan kekayaan, berlomba-lomba berkompetisi untuk penampilan, untuk apa yang dimiliki. Saya beritahu saudara, there is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan di dalam kerajaan Allah. Semuanya adalah milik Tuhan dan patut dipakai bagi hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyombongkan, untuk menunjukkan kita lebih daripada orang lain, bahkan dipakai untuk menindas orang lain. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara sebelum kita selesai sebentar. Haleluya. Berkat-berkat daripada orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Buka tangan saudara semuanya. Haleluya. Haleluya. Buka tangan saudara dan siap terima berkat. Berkat yang pertama, ada banyak saudara. Mengingat waktu, saya tunjukkan beberapa. Saudara buka tangan sekarang, terima berkat bagi orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Pertama, dalam Amsal 29 ayat 23 berkata, orang-orang tersebut akan menerima pujian. Ya, nggak perlu cari-cari pujian, saudaraku. Hidup dalam kerendahan hati, pujian akan datang. Dan yang lebih indah adalah pujian yang datang dari Tuhan kepada kita. Seperti Bapa berkata, this is my beloved son. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saya percaya ketika hidup kita dalam kerendahan hati, tidak perlu pamer-pamer, ya, tidak perlu umumkan orang bahwa kita rendah hati, tapi secara natural, saudaraku, inside out, bekerja dalam diri kita, maka kita akan mendapat pujian dari Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan bisa berkata kepada kita, kamulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Lalu kemudian saudaraku, yang berkat berikutnya, Amsal 18 ayat 12, mendahului kehormatan. Kalau tinggi hati, kecongkakan mendahului kehancuran, kesombongan mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Aduh saudaraku, saya percaya orang-orang rendah hati gak gila hormat, gak cari hormat, karena sikapnya saja sudah mendahului kehormatan. Yang berikutnya di dalam Amsal 22 ayat 4. Wow, saya percaya saudara suka. Buka tangan saudaraku. Hidup dalam kerendahan hati adalah hidup, berkatnya adalah kekayaan,
kehormatan, kehidupan. Tentunya sadar kekayaan bukan miliknya, tapi milik Tuhan yang akan dipakai bagi perluasan kerajaan Tuhan dan memberkati banyak orang yang mengalami kesusahan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saudaraku, lalu Amsal 11 ayat kedua, berkat berikutnya adalah wisdom, diberi hikmat kepada kita. Wow, saudaraku, banyak pendapat orang-orang pintar sekarang, saudaraku, pada berguguran. Banyak ramalan-ramalan orang pintar pada berguguran. Tapi kalau wisdom berbeda. Karena wisdom itu merupakan buah daripada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat ide, lewat perkataan, lewat tindakan. Dan itu muncul sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian berkat selanjutnya adalah Yesaya 57 ayat 15, bahwa akan ada hadirat Tuhan yang terus melingkupi kita dan sekaligus diberi apa? Semangat. Wuhai. Saudaraku, di masa pandemi corona ini saya mau katakan semangat. Tapi untuk bisa semangat, saudaraku, saudara harus full of God. Kata semangat entheos, artinya full of God, penuh dengan Tuhan. Karena hidup dalam kerendahan hati, maka Tuhan kasih semangat menghadapi situasi sulit seapapun. Tidak akan mudah menyerah, saudaraku. Di dalam 2 Korintus 7 ayat ke-6, berkat berikutnya adalah diberi apa? Penghiburan. Orang rendah hati, saudaraku, dia boleh mengalami badai hidup, dia boleh mengalami kesusahan, tapi penghiburan Tuhan akan terus datang dalam hidupnya. Ada sukacita, sehingga sukacita daripada Tuhan menjadi kekuatan kita. Bahkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya, diberikan kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, justru orang rendah hati akan dikasihi oleh Tuhan. Dan berkat berikutnya, saya akan sudahi pertemuan kita kali ini. Terima kasih Pak Tim yang sudah mengundang saya. Saudara dikasih Tuhan, Yesus tadi berkata, pikulah yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ingat, jiwa kita tenang. Dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ketika kita hidup dalam kerendahan hati, saudaraku, dijauhkan dari stres, dijauhkan dari kekhawatiran, dijauhkan dari kehendak yang ingin berbuat dosa. Tetapi kita akan terus hidup dalam menyelaraskan pikiran dengan sesuai pikiran Kristus, menyelaraskan perasaan selaras dengan perasaan Kristus, dan menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hidup dalam kerendahan hati. Selamat menikmati open heaven. Selamat menikmati peninggian yang datang dari pihak Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Roni Daud Simeon untuk pelayanan yang telah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kami doakan agar Bapak dan keluarga terus dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan Yesus. Tibalah saatnya untuk kita memberikan yang terbaik, mengembalikan berkat yang telah dititipkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik bagi kami ya Bapa, Engkau begitu baik untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tibalah ya Bapa saatnya ya Tuhan, kami mengembalikan ya Tuhan berkat-Mu ya Bapa untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa, Engkau ya Bapa tutup bungkus ya Bapa, Engkau sucikan ya Bapa. Apa yang kami ada ya Tuhan, kami ingin kembalikan ya Bapa, agar kami ya Tuhan dapat memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa, Engkau ya Bapa kuduskan hati kami ya Bapa, agar kami ya Bapa memberi ya Tuhan dengan hati yang bersuka cita Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah raya pada hari ini. Kami sangat senang Bapak Ibu bisa bergabung beribadah bersama kami. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima doa berkat pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bahkan dikasih Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan salam sehat selalu. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar.
yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati.